Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Hotmuli Febriana Pardosi, SPT MPT, dosen tetap Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Saat ini, saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya bidang pengajaran. Pada saat ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Kewirausahaan Agribisnis dengan kode mata kuliah 33706. Mata kuliah ini menjelaskan pengertian kewirausahaan, karakteristik kewirausahaan, identifikasi peluang bisnis dalam kewirausahaan, perencanaan kemitraan agribisnis, dan penerapan prinsip-prinsip negosiasi dalam pengembangan agribisnis, manajemen bisnis dalam kewirausahaan, studi kelayakan sebagai alat perencanaan bagi wirausahawan, pengambilan keputusan dan strategi menghadapi resiko, etika bisnis, tantangan, serta permasalahan dalam kewirausahaan. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan semester 7 dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi yang tertuang dalam RPS untuk mata kuliah ini adalah CPL 10, yaitu mampu menguasai dan menerapkan keterampilan usaha tani ternak dengan meningkatkan kapasitas kewirausahawan dan agribisnis berbasis kawasan dan menjalin jejaring usaha yang diperlukan untuk mengelola bisnis peternakan sesuai prinsip-prinsip ekonomi yang diperlukan untuk mengelola bisnis peternakan. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kewirausahaan bidang peternakan, penerapan karakter wirausahawan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai pengetahuan terkait penerapan manajemen agribisnis sektor peternakan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menguasai keterampilan untuk melakukan evaluasi kinerja agribisnis. Pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan secara luring atau tatap muka dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan pembelajaran teori dan 2 pertemuan untuk evaluasi hasil, tentunya dari UTS dan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan adalah berpusat kepada mahasiswa, yaitu student-centered learning, dan pembelajaran berbasis kasus atau case study. Metode ini mencakup 3 pilar utama, yaitu delivery, yaitu penyampaian terhadap materi, kemudian interaksi, dan asesmen ataupun penilaian. Nah, penilaian pada mata kuliah ini yang pertama asesmen formatif melalui tugas mingguan dan penilaian sikap serta keterampilan mahasiswa. Untuk asesmen sumatif berupa penilaian akhir yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk penilaian praktek diperoleh dari pelaksanaan praktek, penilaian laporan, dan ujian praktek. Untuk referensi yang digunakan adalah berupa buku referensi dan artikel terkait yang sudah memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan zaman yang telah ada. Berikut ini adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Kewirausahaan Agribisnis dengan materi manajemen keuangan. Shalom, selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Hari ini kita akan lanjutkan video kita terkait manajemen keuangan dalam kewirausahaan agribisnis. Di sini yang akan dicapai, mahasiswa itu harus mampu menjelaskan yang namanya manajemen bisnis dalam kewirausahaan, manajemen produksi dan keuangan dalam suatu bisnis, manajemen pemasaran dan pemberdayaan manusia dalam suatu bisnis. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar manajemen produksi. Saat ini kita akan pelajari yang namanya manajemen keuangan. Sudah pernah sering mendengar yang namanya keuangan? Sudah pernah sering menggunakan yang namanya uang? Nah, kita akan belajar yang namanya manajemen
dilakukan. Nah, perlu dilakukan pengelolaan sehingga bisa memaksimalkan dana modal awal tidak tercampur dengan yang lain-lain. Kita bisa lakukan pengelolaan itu sehingga usaha itu fokus untuk pengembangan produksi usaha tersebut. Nah, yang ketiga, manajemen keuangan sebagai pencarian keuangan. Di sini kita bisa mencari, kita harus melakukan pengelolaan dalam mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk kegunaannya operasional. Nah, kita di peternakan, misalnya peternakan kambing, misalnya ada peternakan sapi, kita punya modal, kita cari modal, misalnya modal sendiri ataupun kita bisa full, ataupun kamu cari modal investasi dari keluarga, dari perusahaan atau lain sebagainya bisa kamu cari. Kamu cari itu, kamu simpan keuangannya, dan kamu lakukan penyimpanan keuangan. Kumpulkan dana tersebut dalam satu tempat yang aman biar kita bisa melakukan perencanaan lebih lanjut. Nah, setelah itu kita harus lakukan yang namanya pengendalian keuangan. Setelah ada pencarian dana, kemudian kita gunakan itu dananya, kemudian proses operasionalnya terjadi, kita harus kendalikan sistem keuangan. Jangan sampai untuk kebutuhan usaha tapi kita gunakan, misalnya kita punya peternakan kambing, kita beli pakan, kita tujuannya membeli pakan ke sana, tetapi pada saat perjalanan transportasi kamu singgah beli minum, jangan masuk ke pencapaian usaha, tidak boleh. Ya, beda lagi nanti itu. Kalau misalnya mau membuat seperti itu, ada perencanaan tersendiri. Jadi dia transportasi segini, serta data bagiannya yang di belakangnya apa aja yang akan melakukan. Jangan nanti kamu di situ makanmu, uang ini masuk situ semua. Nanti bengkak pengeluaran, modalmu habis, nggak ada keuntungan. Oke, kemudian dilakukanlah pemeriksaan keuangan. Nah, kan tadi setiap butir pengeluaran, mau seberapa kecil pun pengeluaran, bahkan mau beli tali plastik sekalipun harus tetap yang namanya dilakukan pencatatan sehingga pada saat pemeriksaan tidak ada penyimpangan penggunaan dana. Sering kan sekarang ini banyak kasus-kasus
naik taksi berapa banyak, kalau naik kalau jalan kaki berapa banyak, kalau nebeng ke temenmu berapa banyak ya. Harus kita keluar estimasi dananya. Kemudian tentukan sumber modalnya. Modalnya dari mana? Dari kamu atau kamu mau pinjam lagi ke orang. Kemudian susunlah anggarannya dan lakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring kan? Apa? Monitoring, Mengecekkan. cek kembali, dilihat kembali, ditinjau. Oke, ada perencanaan, ada peramalan. Kalau peramalan itu biasa sebenarnya forecasting. Forecasting itu memperkirakan kondisi keuangan di masa depan, di masa mendatang. Ini salah satu bentuk analisis resiko ke depan. Kamu punya usaha, kamu harus melakukan analisis resiko. Kedepannya apa yang akan terjadi? Oh, mungkin kenaikan seperti yang terjadi misalnya kenaikan BBM, akhirnya transportasi meningkat, uang untuk transportasi meningkat. Ketika kamu mau beli pakan atau mau mengambil pakan, berarti kan dananya kan harus meningkat. Nah, kemungkinan aku bertanya, oh, mungkin ada yang namanya uang akan pengaruh terhadap ini. Kamu harus paham itu agar kamu bisa memperhatikan bagaimana nanti untuk keberlangsungan. Kamu harus perkirakan kira-kira usaha yang kita bangun, ya, kita akan ambil. Jadi kalau kita peliharanya 4 ekor, nanti pendapatannya berapa ya kalau kita jual ini? Kalau kamu peliharanya di bulan berapa? Misalnya Januari, targetnya di mana? Biasanya potongan, kalau kambing di mana? Berapa? Di bulan berapa? Kamu harus merencanakan itu. Di bulan berapa? Mulai dari mana pembentukannya? Mulai dari mana pemeliharaan agar ketika nanti ini bisa memperoleh pendapatan yang maksimal. Ada event seperti itu, ada event seperti itu, maka permintaan akan barang tersebut akan semakin naik. Ketika permintaan naik, maka harga jual akan tinggi. Apalagi kondisinya untuk peternakan kambing ini, untuk peternakan ini segala usaha sapi, ternak itu kan butuh pemeliharaan yang lama. Jadi kan terbatas jumlahnya. Kemudian kamu harus perhatikan namanya biaya produksi, harga jual, arus kas dan harga. Nah, kemudian kita lanjut ke penyusunan anggaran. Anggaran itu merupakan hal yang sangat penting. Kamu punya dana, tanpa anggaran, pengeluaran usaha itu akan tidak terlalu. Jadi sembarangan kamu berikan uang itu dan kamu habiskan seperti modalnya habis, makanya tidak diketahui. Nah, kalau untuk anggaran ada namanya anggaran kas, operasional, investasi dan pengeluaran. Harus buat pembuat tersebut. Karena anggaran kas itu akan mengatur penerimaan, pengeluaran selama suatu periode. Anggaran operasional ini anggaran variabel, biaya variabel yang wajib keluar setiap bulannya. Biaya pakan, obat, dan kerja. Dan anggaran investasi yaitu anggaran yang Anda dibeli dengan sebagainya. Dan anggaran penjualan harus punya yang namanya target penjualan. Kemudian yang untuk pembagian keuangan. Nah, setelah kita menggunakan dana itu, kita harus mengembalikan keuangan yang kita punya. Kita harus pastikan kegiatan itu sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Ketika kita susun anggaran, kemudian kita laksanakan kegiatannya. Setelah kita laksanakan kegiatan, kita lakukan yang namanya realisasi. Bandingkan dengan realisasi. Ada proposal, ada realisasi. Ada proposal, ada realisasi. Kemudian karena adanya perbedaan tersebut, maka kita harus lakukan evaluasi. Dari situ kita bisa membuat suatu kebaikan. Contohnya, target biaya pakan awalnya di proposal kita 20 juta. Realisasinya ternyata 26 juta nih. Apa yang terjadi? Perlu dilakukan efisiensi penggunaan pakan. Apakah benar efisiensi penggunaan pakan itu yang terjadi? Menurut kalian bagaimana? Kalau misalnya suatu usaha itu kan pakan yang paling memiliki biaya besar. Kalau misalnya kita punya target biaya 20, realisasi 25, kemungkinan yang terjadi apa? Satu, lahannya apa? Harga naik.
tambahan modal. Berarti kan kita harus buat perhatikan untuk menekan realisasi ini agar tidak jauh jalurnya dari ini. Kita harus evaluasi. Evaluasinya yang mana? Coba evaluasi yang pertama, pemberian apakah benar karena mungkin ternaknya banyak makan, kita berikan terus, ternyata ada cuaca dingin, kalau dingin bagaimana, panas bagaimana, sehingga ternaknya konsumsi makannya seperti apa. Kita harus perhatikan atau mungkin biaya makannya yang meningkat. Ya, target dan realisasi itu menjadi berbeda. Izin bertanya Bu, mengapa sih manajemen keuangan disebut sebagai jantung dalam sebuah usaha Bu? Terus apa saja sih Bu yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan usaha Bu? Tadi kan sudah dijelaskan kenapa harus jantung itu yang menjadi penyerap, menjadi titik paling utama dalam suatu usaha. Kamu punya inovasi, kamu mau buka usaha, tapi kalau nggak ada modalnya nggak bisa berjalan. Jadi itulah dikatakan jantung, dia yang menjadi sumber, dia yang membuat dana yang ada, mengelola itu untuk membangun semua jaringan yang ada. Kemudian apa tadi yang kedua? Yang kedua itu Bu, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam manajemen keuangan juga? Oke, yang harus diperhatikan dalam pengelolaan usaha itu, pertama kamu harus paham tentang pembuatan anggaran. Kamu buat anggarannya, kamu buat targetnya, kamu buat realisasinya. Kalau kamu tidak bisa membuat hal itu, maka usaha kamu tidak akan sehat. Kalau mau membuat usaha itu pengelolaannya yang baik, maka akan hasilnya yang baik. Yang dikatakan usaha tidak akan memiliki hasil. Kalau kamu jalankan itu secara baik, kamu atur, anggarkan ini ke sini, kamu buat perencanaan sedemikian rupa, tetapi kamu analisis resiko yang ada, maka kamu bisa mengatasi segala resiko-resiko untuk mencapai tujuan, kamu evaluasi apa yang tidak sesuai target, apa yang sesuai target, sehingga kita bisa melakukan semuanya perbaikan. Nah, beberapa dokumen yang perlu dilakukan, perlu kita gunakan dalam manajemen keuangan. Pertama yang harus kita perhatikan itu yaitu pelaporan keuangan. Laporan keuangan ini akan menjelaskan kondisi usahanya. Yang jenis-jenisnya ada neraca. Neraca yaitu laporan yang menunjukkan kondisi keuangan saat ini. Di sini terdiri dari aset yang terdiri dari liabilitas dan ekuitas. Dibaca. Tujuan neraca ini mengetahui posisi keuangan. Berapa banyak aset kita? Aset itu terdiri dari kas. Bagaimana persediaan kita? Bagaimana piutangnya? Peralatan kita bagaimana? Kemudian kita harus ketahui liabilitas itu. Liabilitas itu terdiri dari bank, utang, dagang, kredit, dan investasi. Jadi aset itu dihasilkan dari liabilitas dan ekuitas. Ekuitas itu modal, laba, dan tambahan. Kalau kamu paham, kamu buat laporan neraca ini, maka kamu mengetahui asetmu berapa, utangmu berapa, modalmu berapa, dan kamu bisa lihat bagaimana sih usahamu itu baikkah, usahanya sehatkah, dan bisa menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, ini contoh dari neraca sederhana. Intinya neraca itu membantu untuk melihat kemampuan usaha, kemudian mengetahui nilai kekayaan, menentukan kebutuhannya. Lihat, ini hasilnya sama, jadi kita harus ikut yang namanya paksa. Ya, oke? Ya Bu. Yang kedua, kita bahasnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Laba berarti keuntungan, rugi berarti yang rugi yang kita keluarkan sehingga modal kita tidak kembali. Ya gitu. Misalnya kita lakukan penjualan kami 75 juta, biayanya 55 juta. Jadi dapatlah kita laba 20 juta. Jadi ketika penjualan ini dengan modal itu, modalnya
kemudian harus menyusun yang namanya arus kas. Nah, arus kas itu akan menunjukkan seberapa banyak saldo yang berasal dari kas masuk dan kas pengeluaran. Jadi saldo utama yang kamu punya saat ini adalah pengeluaran dari kas masuk dan kas pengeluaran. Nah, usaha dapat mengalami laba, tetap mengalami kesulitan kas, tetapi mengalami kesulitan kas apabila penerimaannya lebih lambat dari pengeluaran. Maksudnya, penerimaan lebih lambat dari pengeluaran berarti kamu itu menjual produk itu lama sedangkan biaya produksi tetap. Nah, ini ada salah satu studi kasus yang saya lakukan di Manokwari. Dari hasil penelitian saya melakukan analisis ketimpangan pendapatan usaha peternak kambing di Manokwari. Jadi saya membandingkan tiga distrik. Nah, intinya di sana ketimpangan pendapatan tergolong rendah. Jadi pendapatannya rata-rata hampir sama, tetapi memiliki perbedaan di pengeluaran rumah tangga. Itu saya katakan tadi. Dia pengeluaran usaha disamakan dengan pengeluaran rumah tangga. Sehingga sebagian peternak berada dalam garis kemiskinan. Implikasinya, kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, jadi kita sudah bahas perencanaan yang baik. Kita harus hubungkan nih, biar kamu bisa melakukan pengelolaan usaha. Hubungan antara perencanaan keuangan tadi dan berdasarkan penelitian tadi dan berdasarkan artikel yang sudah dilakukan di review bahwa pendapatan peternak itu berbeda, sehingga kita harus perhatikan untuk bagian perencanaan keuangan. Kamu harus perhatikan bahwa ternyata kita harus yang menggunakan yang lain dari perencanaan anggaran. Anggarannya harus disesuaikan dengan kemampuan usaha sehingga pendapatannya itu bisa sama, pendapatan dan pengeluaran bisa. Kemudian kamu harus punya yang namanya budgeting. Jadi pengeluaran itu harus dibuat pengelolaan yang baik. Menjadikan pada saat penelitian itu berdasarkan hasil penelitian pengeluaran rumah tangganya berbeda. Hal itu disebabkan karena pengeluaran itu berbeda sehingga akan mengurangi kesejahteraan. Nah, untuk arus kasnya di situ dikatakan pendapatan itu ditentukan oleh pola konsumsi. Konsumsi di situ mereka lebih ke konsumtif, bukan untuk ke pengembangan usaha. Sehingga kita harus penuhi namanya pengendalian biaya. Kalau kita lakukan pengendalian biaya. Nah, setelah adanya evaluasi seperti itu, kita harus membuat pengambilan keputusan dari perkembangan usaha yang direkomendasikan. Laporan keuangan menjadi keputusan investasi. Nah, dari hasil itu, keterkaitannya dengan penelitian ini bahwa manajemen keuangan itu tidak hanya untuk pencatatan keuangan, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan strategis yang akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Oke, kita kasih. Nah, tadi kan sudah dicatatnya. Buatlah analisis tersebut, cari literatur, cari artikel untuk membuat dokumen seperti itu. Kamu harus mencari case, mencari kasus yang kamu analisis, buat hubungannya terkait bagaimana dari usaha itu pengelolaan keuangannya, bagaimana dia membuat anggarannya, bagaimana pengendalian keuangannya, budgetingnya bagaimana, evaluasinya bagaimana. Itu dibutuhkan minggu depan dan dikirim kembali. Oke? Ya, aduh. Nah, untuk kuliah kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ada satu pesan untuk yang terakhir. Ini dia. Keuntungan yang besar tidak menjamin usaha berhasil apabila arus kas dikelola